Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana ahsanal makhluqat. Assalatu wassalamu ala nabiyil mustafa Muhammadin abdillah amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita nikmat serta hidayahnya kepada kita semua. Kedua kalinya salawat serta salam tetap tercurah limpahkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad SAW yang mana telah menuntun kita dari jalan kegelapan menuju jalan terang benderang, yakni ad-din Islam. Ketiga kalinya pada kesempatan kali ini saya Tasya Martadul Alfionita, Prodi Studi Agama UIN Sunan Ampel Surabaya akan menyampaikan sedikit materi tentang hubungan Islam, ilmu pengetahuan dan teknologi. Teman-teman sekalian, manusia hidup di muka bumi ini sudah berabad-abad lamanya, dan kehadiran mereka dari generasi ke generasi sebagaimana kenyataannya adalah disebabkan oleh proses alamiah yang memang mesti terjadi setiap waktu, yakni berkisar kelahiran dan kematian. Setiap kehidupan ini berubah, ternyata manusia telah berhasil menemukan banyak kemajuan terutama bidang berpikir. Beberapa waktu yang lalu misalnya manusia masih membutuhkan waktu berminggu-minggu untuk mengirim berita atau pesan. Namun sekarang dalam beberapa menit saja manusia sudah dapat berhubungan langsung melalui pesawat telepon. Hal ini membuktikan bahwa semakin tinggi tingkat penguasaan ilmu pengetahuan manusia, maka semakin tinggi pula tingkat peradaban mereka. Nah, sebagai bangsa yang punya obsesi untuk membangun masa depan, seharusnya kita mampu menyeimbangkan antara kebutuhan material dan kebutuhan spiritual, antara kehidupan duniawi dan kebutuhan ukhrawi, yakni menyangkut masalah kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Teman-teman sekalian, sesungguhnya Allah telah memberikan gambaran tentang pentingnya ilmu pengetahuan dan teknologi. Di dalam surat Al-Mujadalah ayat 11, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qila shuzu fanshuzu yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat, yang artinya, dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dari ayat tersebut, para ahli tafsir menjelaskan bahwa yang dimaksud ilmu bukan hanya ketuhanan saja, melainkan ilmu yang mendorong pada keberhasilan dalam kehidupan manusia. Berkaitan dengan ini, Nabi juga telah menjelaskan dalam sebuah hadis, utlubul ilma walau bisoin, yang artinya, carilah ilmu walaupun ke negeri Cina. Teman-teman sekalian, hadis Nabi tersebut sebenarnya sebuah perintah yang ditunjukkan oleh orang-orang Islam supaya mereka dapat mencari ilmu pengetahuan di mana saja, bahkan sampai ke negeri Cina sekalipun. Karena pada waktu itu negeri Cina hanya mendalami ilmu astronomi, arsitektur dan industri. Nah, hadis ini sebenarnya menjelaskan bahwa orang-orang Islam harus belajar ilmu pengetahuan dan teknologi. Hal ini dimaksudkan supaya perkembangan Islam menjadi lebih kuat untuk saat ini maupun di masa mendatang. Teman-teman sekalian, setelah memahami betapa pentingnya ilmu dalam kehidupan, maka yang harus kita lakukan adalah merealisasikan ilmu tersebut ke dalam konsep kehidupan yang nyata. Ilmu pengetahuan tersebut sebenarnya tidak selalu menciptakan dampak positif pada orang lain, akan tetapi tergantung pada seseorang yang dimilikinya. Ketika ilmu tersebut dimiliki oleh seorang yang beriman, pasti ilmu tersebut akan membuahkan dampak pada perkembangan dan kemaslahatan. Dan sebaliknya, ketika ilmu itu dimiliki seseorang yang jahat dan berhati jelek, tentu ilmu tersebut akan membuat kekacauan dan kerusakan. Teman-teman sekalian, hubungan antara ilmu ketuhanan dengan ilmu pengetahuan sebenarnya sangat erat. Antara ilmu ketuhanan dengan ilmu pengetahuan tidak dapat dipisahkan, sebab keduanya merupakan sesuatu yang sangat dibutuhkan oleh manusia dalam kehidupan mereka.
Ada peribahasa yang mengatakan hidup akan menjadi buta jika tanpa ilmu agama, dan tanpa ilmu pengetahuan hidup akan menjadi pincang. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga bisa bermanfaat bagi kalian semua. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.